Halo dan selamat datang kembali. Hari ini, di depan kita sudah ada data penutupan pasar saham untuk tanggal 18 Februari 2026. Misi kita hari ini seperti biasa, bukan cuma baca angka ya, tapi kita coba bongkar ceritanya. Siapa sih pemain utamanya, sektor mana yang lagi jadi bintang, dan pola tersembunyi apa yang bisa kita temukan. Kita mulai dari yang paling ramai aja ya, 3 saham dengan nilai transaksi paling jumbo hari ini. Oke, langsung kita bedah aja ya. 3 nama di puncak daftar itu ada Bumi, BMRI, dan BBCA. Kalau digabungin aja, nilai transaksi mereka ini udah triliunan. Jadi jelas banget, mereka ini yang mendikte pasar hari ini. Kita mulai dari yang paling aktif deh, Bumi. Bumi Resources. Nilai transaksinya gila-gilaan, 2,9 triliun. Momentum 10 harinya, di data ini kodenya TDM%, itu juga kencang banget, naik 29%. Sepintas kayaknya lagi ada pesta besar di saham ini ya. Sepintas memang begitu. Rating teknikal mingguan sama bulanannya juga solid loh. Buy. Tapi, nah disinilah ceritanya mulai rumit. Kalau kita intip data arus beli jual asing atau NBSF, angkanya justru kebalikannya. Dana asing malah tercatat kabur dari bumi. Dan jumlahnya nggak kecil, 704 miliar dalam sehari. Tunggu. Momentum beli domestiknya kan gede banget. Tapi di saat yang sama, asing malah kabur besar-besaran. Bukannya ini justru sinyal bahaya ya? Kedengerannya kayak retail frenzy gitu, yang bisa tiba-tiba berbalik arah begitu para gajah asingnya selesai jualan. Tepat sekali, ini kayak nonton pertarungan dua petinju kelas berat. Di satu sudut, ada investor domestik yang optimis banget, borong bumi habis-habisan. Mungkin karena berita atau sentimen ya. Tapi di sudut lain, ada investor asing yang dengan tenang malah jualan di tengah keramaian itu. Pertanyaannya kan sekarang, siapa yang lihat sesuatu yang nggak dilihat sama yang lain? Apa ini asing lagi ambil untung, atau mereka lihat ada risiko di depan? Ini pertarungan narasi yang bikin bumi menarik banget hari ini. Wah, pertarungan narasi yang sengit. Oke, sekarang kita geser ke dua raksasa lainnya, BMRI dan BBCA. Ini kan aneh banget ya. Dua bank raksasa, tetanggaan di bursa, transaksinya sama-sama gede, tapi nasibnya kok kayak bumi dan langit. Di satu sisi ada BMRI, Bank Mandiri, ratingnya strong buy di semua lini, harian, mingguan, bulanan. Dan di sisi lain yang bikin ini jadi drama ada BBCA, Bank Sentral Asia. Nilai transaksinya juga tinggi banget, 911 miliar. Tapi situasinya berbalik 180 derajat. Rating technical hariannya strong sell, mingguan dan bulanannya sell. Ini divergensi yang kontras banget dan jarang loh kita lihat se-ekstrim ini di dua saham blue chip sektor yang sama. Nah, ini dia yang bikin penasaran. Sebenarnya ada apa sih di antara dua bank ini? Kenapa pasar bisa cinta banget sama yang satu, tapi kayak ngebuang yang lain di hari yang sama? Kuncinya, sekali lagi, ada di jejak kaki investor raksasa, yaitu tadi data NBSF. Untuk BMRI, datanya luar biasa. Dana asing masuk deres banget, sampai 644 miliar sehari. Bahkan kalau kita lihat perubahannya dari hari sebelumnya, itu lonjakannya lebih dari 2000%. Ini bukan beli biasa, ini aksi borong yang super agresif. 2000%. Wah, itu angka yang nggak main-main. Seberapa sering sih kita lihat arus dana masuk seagresif ini ke saham blue chip? Apa ya kira-kira yang bisa memicu keputusan se-ekstrim ini dari investor asing? Jarang banget. Ini nandain ada keyakinan atau tesis investasi yang kuat banget di balik pembelian ini. Kalau kita lihat akumulasi 5 hari terakhir aja, asing udah borong BMRI senilai 2,2 triliun. Sebaliknya, di BBCA terjadi eksodus besar-besaran. Akumulasi penjualan asing 5 hari terakhir malah. Angkanya fantastis, 5,5 triliun. Apa yang kita lihat ini adalah pola klasik yang namanya capital rotation, rotasi modal. Rotasi modal. Oke. Tolong jelaskan sedikit itu. Sederhananya gini, investor asing, terutama manajer investasi besar, kayaknya lagi mindahin pion mereka di papan catur. Mereka jual saham yang mungkin udah dianggap mahal kayak BBCA, terus uangnya dipindahin ke saham lain di sektor yang sama yang dianggap lebih menarik. Dalam hal ini, ya BMRI. Ini bukan sekadar jual beli biasa. Ini pergeseran strategi besar-besaran yang lagi dimainin sama dana-dana raksasa. Jadi, ada pertarungan sengit di sektor keuangan yang digerakkan asing ya. Tapi kalau kita zoom out sedikit nih, dari data hari ini, pertarungan itu sebenarnya cuma sideshow. Karena panggung utamanya,
cerita yang benar-benar dominan di pasar terjadi di satu sektor yang lagi, pesta pora, sektor energi. Benar sekali. Polanya jelas banget dan nggak bisa diabaikan. Ini bukan lagi soal satu atau dua saham yang kebetulan naik kan? Kalau kita lihat daftar saham teratas berdasarkan nilai transaksi, nama-nama kayak Bumi, BP, PTRO, Bull, Dewa, Medek, Indi, itu muncul terus. Semuanya dari sektor yang sama, IDX Energi. Pasar hari ini jelas banget dikuasai sama saham-saham energi. Euforianya kerasa di mana-mana. Oke, mari kita bedah beberapa jagoannya. Ada BIP, Astrindo Nusantara Infrastruktur, sama Bull, Buana Lintas Lautan. Kenaikan harga harian keduanya ini kan eksplosif banget. BIP loncat 34,5%, dan Bull naik 23,3% dalam satu hari. Ratingnya juga kompak, strong buy di semua lini. Yang menarik di sini, ini bukan sekedar lonjakan sehari yang anomali loh. Coba deh, kita lihat kolom TDM %, 10-day momentum. Angka ini tuh pada dasarnya ngukur seberapa kencang harga saham ini naik dalam 2 minggu terakhir. Anggap aja ini speedometer sahamnya. Nah, untuk BPIP dan Bull, angka TDM % mereka itu di atas 30%. Ini menunjukkan akselerasi yang tinggi banget dan udah berlangsung beberapa waktu. Jadi, bukan fenomena sesaat, ada akumulasi beli yang kuat dan berkelanjutan. Oke, jadi momentumnya udah kebangun ya. Lalu ada juga MIDC, Medco Energy International. Ikut juga dalam euforia ini, ratingnya strong buy, momentum 10 harinya kuat, naik 18%. Tapi apa ceritanya sama persis? Hampir sama. Tapi ada satu nuansa kecil yang menarik di data MIDC. Di tengah sentimen beli domestik yang kuat banget, data NBSF-nya nunjukin investor asing justru tercatat jualan bersih. Meskipun nilainya nggak besar sih, cuma sekitar 15 M. Ini detail penting. Apakah ini bisa jadi semacam sinyal bahaya kecil di tengah pesta? Kayak yang kita lihat di Bumi tadi, tapi ya skalanya jauh lebih kecil gitu. Bisa jadi. Bisa jadi ini indikasi awal kalau sebagian investor asing yang masuk duluan mulai ambil untung. Mereka jualan pas yang lain lagi berbondong-bondong beli. Ini nunjukin kalau bahkan di tengah euforia pun ada pemain besar yang mulai mikir buat ngamanin keuntungan. Mengingatkan kita kalau nggak ada pesta yang selamanya kan. Detail itu penting ya, karena nunjukin bahkan di tengah euforia, pemain besar mulai mikir 2 kali. Apa pola yang sama kelihatan di saham energi besar lain? Coba kita lihat Adro, Alam Tree Resources. Ikut pesta juga atau beda ceritanya? ADRO juga ikut ngerasain angin positif di sektor energi. Tapi kenaikannya jauh lebih moderate. Ratingnya buy tapi nggak sekuat yang lain yang dapat strong buy. Bahkan rating bulanannya masih neutral. Ini contoh bagus bahwa meskipun satu sektor lagi jadi primadona, nggak semua saham di dalamnya geraknya sama kencang. Investor masih milih-milih. Mungkin ADRO nggak dilihat semenarik yang lain hari ini, atau ya ada faktor lain yang bikin investor lebih hati-hati. Tepat. Coba lihat kolom perubahan harga sebulan. 1 MTDCAG, kenaikannya 270%. Saya ulangi, 270% dalam sebulan. Dan kenaikan sehariannya aja hampir 25%. Ini pergerakan harga paling liar dan ekstrim dari semua data hari ini. Ini contoh sempurna dari saham dengan volatilitas super tinggi. Meskipun ya volume dan nilai transaksinya nggak segede Bumi, pergerakan harganya itu yang paling eksplosif. Pergerakan kayak gini sering narik perhatian para trader jangka pendek yang nyari untung cepat, tapi di sisi lain risikonya juga sangat-sangat tinggi. Saham kayak gini bisa berbalik arah secepat naiknya. Dari yang paling eksplosif, kita pindah ke saham yang selalu rame, tapi ceritanya beda banget. Mari kita bahas Goto. Goto Gojek Tokopedia. Saham ini kan hampir selalu masuk daftar teratas dari sisi nilai transaksi ya. Hari ini aja 282 miliar. Tapi harganya ya tetap aja di situ. Rp60 per lembar. Ini sebuah paradoks. Betul, ini paradoks yang sering bikin banyak orang bingung. Goto itu contoh sempurna kalau volume transaksi yang tinggi itu nggak selalu berarti sentimen pasarnya positif. Kalau kita gali datanya, rating technical Goto ini kan sell dan strong sell. Aliran dana asingnya juga konsisten keluar. Akumulasi penjualan asing 5 hari terakhir aja udah lebih dari 413 miliar. Jadi kalau gitu, kok bisa transaksinya serame itu? Volume tinggi di Goto ini jangan salah diartikan.
Ini bukan berarti banyak yang investasi jangka panjang. Ini lebih mirip permainan kentang panas. Sahamnya pindah tangan cepet banget di antara para trader harian atau spekulan. Tapi sedikit yang mau beneran megang sahamnya sampai pasar tutup. Nah, aktivitas trading jangka pendek yang super aktif inilah yang bikin volumenya besar, bukan keyakinan investasi dari pasar. Oke. Setelah kita bedah semuanya, mari kita tarik napas dan rangkum ya. Jadi, cerita apa yang kita dapat dari pasar hari ini? Pertama, pasar jelas dikuasai satu tema besar, euforia di sektor energi. Kedua, terjadi pergeseran strategi besar-besaran di perbankan blue chip. Ada rotasi modal dari BBCA ke BMRI yang digerakin asing. Dan ketiga, selalu ada cerita individu yang ekstrim, kayak INDES yang meroket ratusan persen, dan Goto yang ya rame tapi seperti kentang palas. Rangkuman yang sangat tepat, data hari ini jelas banget nunjukin adanya konsentrasi modal yang sangat besar di satu sektor, yaitu energi. Ini pengingat kalau pasar itu seringkali bergerak dalam tema-tema besar. Aliran uang bakal nyari cerita yang paling menarik. Dan hari ini, cerita itu tentang energi. Pendorongnya bisa macam-macam, mungkin harga komoditas global, berita spesifik, atau kebijakan baru, yang nggak kelihatan langsung dari angka-angka ini. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir nih, untuk Anda renungkan. Melihat energi yang begitu dominan, dan keuangan yang terbelah, apakah ini cuma reaksi pasar sesaat aja? Yang didorong berita jangka pendek? Atau jangan-jangan kita lagi nonton awal dari sebuah pergeseran sentimen investor yang lebih besar dan lebih fundamental. Sebuah pergeseran di mana modal mulai beralih dari saham-saham yang selama ini dianggap aman, kayak perbankan, ke saham-saham yang lebih berisiko tapi punya potensi untung lebih gede, yang terkait siklus komoditas. Dan yang lebih penting, kira-kira apa ya pemicu di balik fenomena ini yang nggak tertangkap oleh angka-angka di tabel yang kita bahas hari ini?